Al-Hasani. Sayyid Abdullah bin Al-Haddad amadana Allah bimadadihi wa qadha alaina min barakatihi wa anwarihi wa ulumihi. A'udzu billahi minasy Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-Imam As-Sayyid Abdullah bin Al-Haddad wa alaika bis-sakinati wal khudu' ila anqal wa idza qasadta baital khala'. Al-Imam As-Sayyid Abdullah bin Al-Haddad, sekarang kajian kita sampai di masalah bab adab-adab membuang hajat, ya. Adab-adab membuang hajat, masuk ke toilet, khala. Yaitu bab kita aslinya yaitu bab mengamalkan sunnah-sunnah Rasulullah, walaupun itu masalah adat. Masalah adat itu kebiasaan yang bukan ibadah, ya, seperti buang hajat, makan, minum. Nah, itu namanya adat. Bukan ibadah seperti sholat, puasa, zakat, dan lain-lain. Kita sampai di wala tastahib syai'an maktuban alaihi ismahu ta'ala. Maktuban alaihi ismuhu ta'ala ijlalan lahu. Di antara adab-adabnya orang nak buang hajat masuk ke dalam WC, hendaklah janganlah, kata Sayyid Abdullah bin Al-Haddad, janganlah engkau membawa sesuatu yang bertuliskan nama Allah Subhanahu wa ta'ala. Jangan bawa apa saja. Ada kertas dikocek, atau cincinnya bertuliskan lafal jalalah atau nama Nabi dan lain sebagainya, ya, apa saja. Apalagi masuk ke WC bawa Yasin dibawa dia masuk. Tak boleh, entah saking rajinnya bawa Yasin kemana-mana, sampai ke toilet dibawa dia. Nggak boleh, haram. Itu hati-hati. Kadang-kadang entah apalah macam-macam hal-hal tuh. Kita kadang-kadang mungkin tidak perhatian atau lupa, sehingga suatu kalimat-kalimat atau tulisan-tulisan nama Allah, nama Nabi ataupun Al-Quran itu terbawa ke dalam. Nggak boleh, hati-hati. Apalagi umpamanya di baju, umpamanya di baju nih, ini harus hati-hati. Orang di bajunya ditulis la ilaha illallah, perut sakit, mual, langsung masuk ke WC, duduk dia sedap aja, tulisan di sini la ilaha illallah. Macam mana tuh? Hati-hati, bukan tak boleh. Tulis baju la ilaha illallah silakan, tak ada masalah, boleh. Tapi hati-hati memakainya, jangan dibawa ke tempat-tempat yang seperti WC yang diharamkan untuk dibawanya. Hati-hati. Kopiah namanya ditulis la ilaha illallah, silakan, tidak ada masalah, tapi kita harus bisa menjaganya sesuai dengan hak kalimah la ilaha illallah. Jadi kemana nanti masuk ke WC dibawa juga tidak boleh. Hati-hati, ya. Bukan tak boleh pakai kopiah itu, boleh, silakan, tidak ada masalah, tapi kita harus memberi hak-haknya, itu harus kita hormati. Jadi kita niatnya nak memuliakan, malah kita menghinakan nanti. Kita niatnya nak ngangkat tanpa adab, kita justru akan melecehkan. Nggak boleh. Hati-hati.
Semuanya harus pakai ilmu. Hah? HP ulama mengatakan selagi dia tidak tampil di layar nggak apa-apa, gelap layarnya. Tapi kalau dia tampil di layar, terbuka dia lagi tampil, itu tak boleh, ya, haram, nggak boleh. Jadi umpamanya kita lagi entah baca Quran atau apa, ada tulisan itu berarti dia Quran tuh. Tapi ketika kita tutup dia, itu berarti bukan Quran. Jadi HP itu ibarat seperti ada tas besar. Di situ ada macam-macam isinya. Ada baju, ada apa segala macam. Itu orang yang haid, orang yang junub ketika ada tas besar, itu ada baju peralatannya semua lah. Itu dia boleh bawa. Kenapa? Karena niatnya ini bukan bawa Al-Quran, tetapi bawa seluruh barangnya. Cuma Al-Quran ada di dalam situ. Itu hukumnya seperti itu boleh. Ya, selagi bukan Al-Quran itu yang dia ambil, dipegang dia, itu tidak boleh. Ya, seperti itulah. Biasanya seperti itu. Apa? Kalau simbol capal itu adab. Adab, ya, adab. Ya, tinggal adab kita saja. Ataupun secara nas yang tidak diperbolehkan itu lafaz. Ya. Simbol capal. Ini ada tak saya punya? Ada ya? Ada. Adab. Ya, secara adab saja, karena simbol capalnya baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Latin itu sebetulnya, mohon maaf, ulama berpendapat menulis Al-Quran aslinya nih, pendapat ulama nih, menulis Al-Quran pakai Latin itu tidak boleh, nggak boleh. Ya, contoh, Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ini ditulis pakai Latin itu aslinya tak boleh, karena dia akan merubah bunyi, merubah macam-macam berubah. Sekarang macam mana? Alhamdulillahirabbil alamin, ain jadi hamzah di situ, ya kan? Aslinya tidak boleh. Jadi itu termasuk bid'ah sebetulnya tuh. Tetapi orang yang sering mengatakan bid'ah pun melakukan itu juga. Jadi sebagian ulama, lillah. Ya, tulisan Latin. Sebenarnya kalau tulisan Latin sebetulnya tidak masuk. Tidak masuk, tapi maknanya ada di situ. Maknanya ada di situ. Tetapi tentu adabnya ya lebih beradab tidak. Karena sesungguhnya menulis macam hal begitu, semacam Al-Quran, ulama, banyak ulama, bukan sedikit ulama yang mengatakan tidak boleh. Tapi kita justru Al-Quran itu kita biasakan pakai Latin malahan. Yasin, tulis Yasin wal Qur'anil Hakim. Itu gara-gara itu juga orang jadi malas belajar Quran. Jadi baca Yasin, bawahnya yang dibaca dia. Kalau ada orang baca Al-Quran yang dibaca itu kacau balau, itu mesti bacaannya kacau balau. Dia bisa bedakan ha, nggak bisa bedakan. A nggak bisa bedakan. Zai nggak bisa bedakan. Nggak bisa bedakan. Maka di situ letak. Kata ulama, haram hukumnya menulis Al-Quran dengan tulisan Latin. Tapi pendapat itu ulama seperti itu tidak diangkat ke atas, justru tenggelam. Justru tenggelam. Justru kita itulah terbiasa pakai Latin. Repot. Justru itu lebih jauh lebih beradab. Ya, sekarang kita coba Al-Quran dari pertama, dari Fatihah sampai Anas kita tulis Latin semuanya, kita bukukan. Ini Al-Quran atau bukan? Coba. Latin semua, Pak, dari Alhamdulillah, Bismillah, Alhamdulillah sampai Anas, kita bikin satu buku nih. Ini Al-Quran, orang buka, apa nih? Katanya. Ya kan? Al-Quran itu mana? Nah, sementara pakai tulisan kayak gitu, jangankan satu Al-Quran, Masya Allah aja jadi perdebatan. Ini SH apa SY? Bingung orang. Ada manya 2, manya 1, ada gabungan. Itu baru tulisan Masya Allah saja. Dan itu Masya Allah juga bagian dari Al-Quran. Masya Allah la quwata illa billah. Ada di dalam Al-Quran.
Itu baru sepotong, Masya Allah saja orang berdebat. Ini yang betul M-A-S-H-A apa M-A-S-Y-A atau M-A-A-S-Y-A dan lain sebagainya. Ini yang membuat ulama mengharamkan menulis Al-Quran pakai Latin. Latin itu kan Romawi, Rumi. Kalau bahasa Arabnya itu tulisan Latin itu tulisan Rumi. Kalau kita ada tulisan Arab Melayu, ada. Nah, itu lagi bagus, tapi tak kita pakai biasa. Kita suka produk-produk dari barat sana kita bawa. Punya tulisan asli Indonesia, made in Indonesia yang Hono Coroko itu asli murni Indonesia punya, tapi tidak diangkat ke permukaan. Contoh, kita punya sendiri, kita ngambil dari sana. Nah, sekarang contoh lah, Al-Quran seperti itu, tak usah kita tulis pakai baca Latin. Kita tulis pakai tulisan India umpamanya, atau tulisan Jepang, tapi bunyinya kita bilang macam mana coba. Contoh, nah itu sedikit. Ya wallahu a'lam. Tapi seperti itu, kalau maknanya ada ya sebaiknya jangan dibawa, walaupun tulisannya tadi itu lebih adab. Kita sekarang jangan hanya apa namanya ini melihat ini haram apa tidak, haram apa tidak, haram atau tidak. Kita sekarang naik, ini beradab apa tidak? Beradab apa tidak? Nah, ini adab yang bagus apa tidak? Walaupun tidak diharamkan, tetapi kalau kurang beradab, ya kita jangan lakukan. Ini namanya naik ke atas. Itu. Ya. Ada mic tak? Kau mic sebelah kau pun tak mau pakai, memang tuah kau ni. Bismillahirrahmanirrahim. Gini Bu ya, masalah apa menyentuh Al-Quran. Kadang-kadang di dinding-dinding rumah kita itu kan ada kali-kali gerapi Bu ya. Kadang ada tulisan Yasin atau gimana gitu. Apakah dalam keadaan kita berjunub ataupun berhadas kecil, boleh nggak kita menyentuh? Tidak boleh. Gerapi itu ya. Al-Quran yang tak usah gitu. Engkau tulis Al-Quran nih di kertas putih, tulis Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Ya. Ini kalau enggak punya wudu, kalau ikut Imam Syafi'i ya. Imam Syafi'i enggak punya wudu enggak boleh nyentuh berarti, enggak boleh dibawa. Nah, kalau Imam Malik sih tidak ada masalah, perbedaan pendapat. Maksudnya kalau kita mengambil pendapat yang tidak boleh, itu dianggap Al-Quran. Satu lembar pun yang kita tulis, itu hukumnya sama seperti Al-Quran. Enggak boleh. Nah, tidak boleh. Ya, sama saja yang ditulis di lauhah, kalau bahasa Arabnya itu semacam papan tulis atau papan apa, atau kertas. Itu selagi itu Al-Quran, maka hukumnya sama dengan Al-Quran yang full. Satu mushaf. Wallahu a'lam. Kita lanjutkan. Boleh sambil tanya pun tak apa-apa, silakan. Selagi yang tanyanya masih muda, yang muda-muda aja, tapi tanyanya Pak, terus yang susah-susah. Kita lanjutkan. Bismillahirrahmanirrahim. Wala ta'bas wala tatakallam illa lidururah. Jangan kau main-main di dalam. Jangan apa namanya ini buang hajat sambil main-main takbas, memainlah di dalam tahap apa tak tahulah, main-main. Apa namanya? Sambil main game, Pak. Zaman sekarang. Jadi sambil di toilet sambil main game dia. Itu namanya takbas. Bermain-main di dalam itu. Kemudian wala tatakalam, jangan kau berbicara di situ. Di toilet lagi apa, nyanyi-nyanyi lah, apalah, bersiul-siul lah. Illa li daruratin, kecuali darurat. Kalau darurat berbicara tak apa-apa, boleh. Darurat ini contoh gimana? Penjadi di dalam toilet dia, tiba-tiba ada ular di dalam, ya kan? Ada ular di dalam, akhirnya kita macam mana nih? Tolong ambil, kenapa ada ular? Tidak masalah, itu darurat. Ataupun dia nampak ular di luar, di belakang ada kawannya, ada ular, ya awas di belakang kau ada ular, nggak apa-apa. Nah, tapi kalau nggak ada apa-apa kok berbicara terus, itu tidak bagus. Yang repot ini kadang orang yang sudah terlalu dekat.
umpamanya suami istri biasa ngomong, besok ngomong, besok ngomong. Nah, ini yang repot kadang. Lagi di dalam toilet pun dijak ngomong. Nah, ini parahnya. Udah terbiasa kan. Ngomong tadi belum selesai, nah, jadi disambung lah. Disambung. Yang satu di dalam, yang satu di luar. Nah, ini masalah nih. Tak bagus yang di luar tak apa-apa, yang di dalam ini kena hukum, tidak boleh berbicara di dalam WC. Ya walaupun jatuhnya tidak sampai haram ya, jatuhnya tidak sampai haram, makruh. Illa lidarrah wala tarfa min thawbika illa liqadril bil qadri alladhi yukhsha alaihi tanajjus. Dan dia tidaklah mengangkat bajunya kecuali sekedar pas, kira-kira supaya bajunya ini tidak kena najis. Nah, maksudnya jangan masuk ke toilet buka baju semuanya. Macam mana? Jangan gitu. Ya sekedar pas aja lah, angkat bajunya tuh standar. Ya, jangan dibuka semuanya. Wastur bihaitsu la yaraka sahsun, dan bikinlah tutup supaya orang itu tidak melihat. Bikinlah tutup supaya orang tidak melihat. Ya Allah, kadang-kadang zaman sekarang masih ada. Ya tapi di daerah-daerah kampung-kampung lah, pedalaman, atau itu biasanya terjadi di sungai-sungai. Di sungai-sungai. Ya, tak tahu entah daerah Sumatera entah ada apa tidak, daerah Jawa sebagian. Itu dia di sungai itu kadang-kadang entah gimana tak tahulah adatnya tuh. Jadi slow-slow aja dia. Slow-slow aja tuh. Aduh kawan. Yang repot yang sana bertinggi, yang sini mandi. Aduh, ini masalah. Ini bukan kisah fiksi, ini bukan fiksi ini. Maksudnya ini supaya jangan dilakukan lah kayak gitu, jangan dilakukan. Jadi mereka kadang-kadang mohon maaf, kasihan belum punya tradisi bikin toilet. Masih tradisi zaman Majapahit mungkin dulu kan. Belum ada zaman Majapahit toilet. Jadi kesembuh hajat pergi ke hutan, pergi ke sungai, pergi kemana. Akhirnya sekarang dah zaman Jokowi pun masih tetap kayak gitu dia. Nah ini masalah. Jangan diulangi bikin toilet di rumah. Ya. Bikin toilet, harus ada tutupnya. Kemudian lagi yang harus diperhatikan, wab'at bihaitsu la yasma' minka sautun wala yashumu minka rihun. Menjauhlah. Nah, ini yang agak susah sedikit nih. Menjauhlah. Jadi engkau kalau nak buang hajat itu menjauhlah sedikit. Sekiranya orang-orang tidak mendengar suara yang keluar dari dirimu, ya, yang keluar dari dirimu, dan tidak mencium bau yang keluar dari dirimu. Ini susah nih. Sekarang orang bikin toilet sebelah dapur, sebelah kamar tidur, ya kan, satu kamar. Lagi masak goreng ikan, kat sebelah dia, kat sebelah Pak, kuat pula suara dia, mohon maaf, ya kan. Aduh, jadi dia tak sedap kali nih. Di sebelah dapur. Nah, pas perut dia tak nyaman kan. Ini masalah. Baunya sampai. Ini masak gulai, bau dia kok lain. Kan? Masalah. Sebenarnya tidak begitu, tidak bagus. Cuma kita kadang-kadang inilah memang masalah kita nih. Ya sudah menjadi kebiasaan kita tuh. Sampai memang kamar besar, kamar utama saja, mesti di situ ada toiletnya. Oke lah. Kalau memang gitu, tapi bagaimana caranya supaya baunya tidak masuk ke kamar dan suaranya juga tidak masuk ke kamar, kayak gitu. Jangan repot, jangan pula dipasang dekat sebelah kamar tamu, balik tamunya nanti. Nah ini, ini yang masalah sama kita. Sudah bikin toilet, cuman terlalu dekat ya dengan ini. Jadi ada kisah, ini kisah orang tua tinggal di rumah anaknya. Orang dah tua. Jadi ini bukan fiksi, ini orang cerita sama saya sendiri. Yang cerita bapaknya ke saya, orang tuanya ini. Kasihan orang. Dia dah tua, tinggal di rumah anaknya. Jadi namanya tinggal di rumah anaknya, dapur, terus di situ ada toilet.
kan gitu. Anaknya masak biasa, toiletnya di sebelah situ, namanya orang tua. Akhirnya ya namanya perut apa segala macam, pergi ke toilet. Namanya anak ini tak bisa jaga mulutnya. Jadi namanya orang di toilet, namanya dekat, tidak sesuai dengan SOP ini. Akhirnya kan terlalu dekat kan. Nggak sesuai, mau baunya, mau bunyinya semua terdengar dan tercium. Jadi anaknya mau ngomel sama orang tuanya. Akhirnya orang tuanya sakit hati. Ini anak juga jangan begini. Akhirnya dia tak mau lagi tinggal dengan anaknya. Tak mau dia, sakit hati. Orang buang hajat, orang perut sakit gini-gini, ngomel dia gini. Akhirnya aku tak mau lagi tinggal sama anakku. Gitu. Itu pun yang salah. Kenapa toiletnya dekat juga? Masalahnya kan kayak gitu. Jadi nggak bisa nahan anaknya itu. Orang tuanya dihamun-hamun gitu kan. Ya tak tahan lah, nama orang tua itu sensitif. Dia omongin apa sedikit itu, dia sakit hati. Ya biasalah, orang sudah tua. Itu perlu dijaga juga. Di sisi lain, macam mana seorang anak dengan orang tuanya memang harus lebih sabar. Itu. Kemudian berikutnya, wala tastaqbil al-qiblata wala tastadbiruha. Wala tastaqbil al-qiblata wala tastadbirha bi baulin wala bi ghaitin. Jangan menghadap ke kiblat dan jangan membelakanginya. Jangan menghadap ke kiblat, jangan membelakanginya. Jadi kalau bisa bikin WC di rumah itu settingannya jangan pas berjongkok pas kiblat depannya. Pas berjongkok, kiblat di belakangnya. Pas gini nih. Jadi, memang menurut ulama fikih, boleh kalau dia sudah pakai tembok. Boleh. Tidak masalah. Tidak dilarang lagi. Cuma secara adab, ya tetap. Maksudnya dalam arti kita ini nak yang beradab, apa nak yang tidak beradab. Maksudnya, secara hukum fikihnya sudah tidak apa-apa. Secara hukum fikih menghadap dan membelakangi kiblat. Yang tidak boleh itu kalau di tanah lapang. Itu tidak boleh. Tapi ketika sudah ada bangunannya, maka tidak apa-apa fikihnya. Tapi kita kalau secara adab tetap kalau bisa harus menghadap ke sana atau ke sana, berpaling dari arah kiblat atau dari membelakanginya. Tuh. Yang punya rumah pas dari kiblat, nanti kalau pas bongkar ganti arahnya. Yang belum bangun disesuaikan menghadapnya. Waqad yuta'adzaru fi'lu dzalika fi ba'dil abniyati fa yughtafaru lil masyaqqah. Dan dimaafkan yang seperti itu kalau sudah di bangunan-bangunan. Fa yughtafaru lil masyaqqah, maka dimaafkan karena repot. Maksudnya repot gimana? Dia pergi ke rumah orang. Ternyata toiletnya orang yang tempat dia tinggal itu toiletnya kalau pas jongkok persis membelakangi kiblat. Jadi sementara ini kalau saya madhab ke sana susah pula. Arah dia lubang dia begini, aku madhab ke sana tak. Ini dalam lil masyaqqah. Maksudnya begitu. Tapi kalau kita bangun sendiri, ya dipaskan jangan menghadap ke kiblat. Lil masyaqqah ini dimaafkan karena udah dia orang bikin bangunan dia setting begini, saya mau menghadap ke sana macam mana pula. Itu kalau di bangunan-bangunan dimaafkan tentu lebih bagus kalau tidak seperti itu. Gitu maksudnya lebih beradab. Wala tabul fil ma'ir raqid wa in kana katsira. Jangan kencing di air yang tergenang walaupun banyak. Jadi hukumnya kalau walau katsiran berarti hukumnya kencing di air kolam. Itu tak boleh yang tergenang, ya, yang airnya dia tidak ngalir di kolam, di sumur, itu tak boleh, jangan. Apalagi di ember, di ember pula, tak boleh. Kalau yang mengalir sungai, pantai Pelawan, pantai Pongkar terserah, tapi jangan gitulah, kan beradab juga umpamanya maksudnya. Wa qad yuta'adzaru illa indal haja wala alal ardi sulbah, kecuali kalau memang hajat, enggak ada lagi tempat lain, enggak bisa memang, terpaksa. Lain namanya terpaksa, gimana lagi. Kemudian wala alal ardi sulbah, jangan kencing di air yang di tanah yang keras.
Di tanah yang keras maksudnya gimana? Dia akan mantul apa? Percikannya itu akan berbalik. Nah, jangan. Wala fi mahabbir rih. Jangan di tempat bertiupnya angin. Kencing tempat tiupnya angin. Dulu gini. Bus dari atas, alamak kata dia, habis semualah. Jangan di tempat bertiupnya angin. Nah, jadi nanti ada gerimis mendadak, itu masalahnya. Ka kullu dzalika ihtirazan minal bul alladhi amatul adzabil qabri minhu. Itu semua dilakukan karena untuk menghindari dari umum kebanyakan azabnya kubur, yaitu dari air kencing. Itu maksudnya tuh. Itu jadi kebanyakan orang di kubur itu kebanyakan azab kuburnya itu berangkat dari kencing. Itu dari zaman Rasulullah dulu, Rasul sudah kasih tahu. Ternyata di zaman sekarang ini jadi nampak, terbukti, kita tengok. Kita kadang pergi ke terminal, pergi ke pelabuhan, pergi ke airport, itu WC-WC-nya tidak standar Islami. Tetapi standar Eropa, gitu kan? Jadi pertama satu, kadang heran, ada bahkan di masjid, saya itu pun heran juga itu. Ada di masjid itu WC yang nempel di tembok, berdiri. Ada di masjid ini. Ini masjid proyek jelas saya itu yakin. Masjid proyek ini jelas ini. Jadi jamaah suruh berjajar, buang airnya berjajar ini kan nempel di tembok gitu kan. Entah ceboknya macam mana, aku pun tak paham caranya. Disuruh berjajar kencingnya di tembok macam gitu. Ada kayak gitu. Itu macam mana seperti itu? Amatu adzabil qabri minhu, kata Rasulullah. Kebanyakan azab kubur itu dari kencing. Dari situlah nanti dia tidak bisa menjaga kesucian. Ya, badannya, pakaiannya dari kencing. Kadang kencing itu dah, habis itu wudu, sholat. Iya, sholatnya bagus, kencingnya betul tidak? Gitu masalahnya. Kadang kita di toilet bingung. Pernah dekat dulu, kayaknya sekarang udah diganti. Di Batam, di Sekupang. Biar dengar tak apa-apa, kalau sampai pun tak apa. Ya, memang itu untuk apa, masukan. Ya, dulu pertama tuh waktu baru-barunya jadi, masuklah kita ke toilet. Tengok masuk ke toilet, ini untuk keran air yang pencet gini tak ada, air gayung tak ada. Ternyata mana nak cebok. Jadi untung tuh ternyata kita pencet dekat anunya tuh, kelasnya tuh ada siusut, kata dia gini. Waduh, macam mana kita nak cebok macam gini nih? Wah, ini macam ada robotnya toilet nih. Jadi, waduh, kacau betul itu. Macam mana kita coba kan? Kalau dia mungkin orang-orang, mohon maaf ya, orang-orang bukan kita ya, itu terserah aja. Maksudnya mereka itu isi gampangannya cebok nggak cebok terserah kan gitu. Kalau kita tak bisa, kita setelah kita di toilet itu, di situ ada musola, di situ ada tempat wudhu, tapi kita tempat WC ini tidak SOP-nya, tidak Islami, nggak bisa. Setelah entah mungkin berapa tahun, mungkin tak tahu, berubah sekarang dah ada pakai selang gitu. Alhamdulillah. Ke tempat-tempat lain ya lah, mudah-mudahan gitulah. Tapi di mana? Saya kemarin lihat di mana, dan anak kita pun dibawa ke situ pun heran. Ini anak kecil-kecil kok lucu orangnya. Toiletnya kok gitu. Nah, itu seperti itu. Oke lah. Karena apa? Kebanyakan siksa kubur itu dari situ. Sekarang kalau kencing juga ya di tempat-tempat umum seperti itu, apalagi pakai celana, harus hati-hati. Harus hati-hati. Kadang orang ini macam senang aja dia. Masuk kencing dah berdiri sudah. Habis itu wudhu, sholat. Ini padahal kan harus ekstra hati-hati. Makanya dari Rasulullah SAW itu sudah mulai zaman dulu. Rasulullah ketika lewat di dalam melewati kubur, kata Rasulullah, dua penghuni ini sedang disiksa oleh Allah Subhanahu Wa Taala, bukan karena dosa yang besar, tetapi karena dia tidak membersihkan kencingnya, nggak hati-hati, bajunya, pakaiannya, di antaranya seperti itu.
atau tidak membersihkan sisa-sisanya kencing itu, sehingga ketika dia sudah pakai baju dia masih turun, masih netes. Itu harus dibersihkan. Makanya ada sunnahnya 3 kali ini berdehem-dehem gitu semacam itu, supaya sisanya itu hilang, juga diurut sedikit. Nah, diurut sedikit. Ya. Itu pakai ya. Bismillahirrahmanirrahim. Kalau kita masuk ke hutan Bu ya, kan kita di hutan jarang kita jumpa air Bu ya. Ya, kayaknya kita buang hajat di situ, buang air kecil lah gitu. Seandainya kita tak beristinja menggunakan apa selain daripada air, boleh tak kita di rumah baru kita istinjanya gitu Bu ya? Itu namanya tak cebok. Istinja itu ada 2 cara, pakai air atau pakai batu. Ya, kalau tidak air pakai batu. Pakai batu, ambil 3 biji batu. Pakai 3 biji batu dengan 1. Ambil lagi kalau batunya kecil-kecil 2, 3. Dah, itu istinja sah. Dan dibuat sholat boleh, wudu sholat sah. Pakai batu. Istinja itu boleh pakai air, boleh pakai batu, boleh gabungan. Batu dulu baru air. Yang paling utama gabungan. Pakai batu dulu, diusap pakai batu, kemudian baru disiram pakai air. Atau air saja, tak ada pakai batu, atau batu saja. Pakai batu itu bukan berarti nunggu tak ada air. Tidak. Di pinggir pantai Pelawan, kalau nak istinja pakai batu boleh, sah. Bukan nunggu tak ada air. Tapi memang secara syariat boleh istinja pakai batu. Baik buang air kecil, kencing, ataupun air buang hajat BAB. Boleh, tidak ada masalah ya. Tidak ada pakai batu. Ya. Itu sunnah, maksudnya mulai zaman Rasulullah sudah ada begitu dan sahabat sudah ada. Cuma kita aja yang tak biasa. Karena air di mana-mana kan, katanya, aduh macam tak sedap rasanya gitu kan, macam tak sedap. Tapi sebetulnya secara syariat itu boleh, tidak ada masalah. Apa? Kalau ada batu dulu, kalau tidak ada batu baru selain batu, yang penting segala sesuatu yang bisa membersihkan dan tidak licin ya. Kalau daun yang licin ditarik gini dia tak bersih. Cuma lari ke sana, lari ke sini, lari ke sana. Tengok juga, pilih-pilih. Jadi sesuatu yang bisa membersihkan, ya, yang bisa membersihkan. Dan tidak boleh sesuatu yang dimuliakan, seperti makanan, pakai roti tawar, tak boleh. Pakai roti tawar, cebok dia. Tuh, memang morning bakery dipakai dia. Nah, cari batu, tak mungkin di hutan tak ada batu, tak mungkin. Itu hutan mana tuh? Ya, kita lanjutkan. Kemudian innal hajjah. Fa'alaika bil istibra' minhu yuhdaka min ghairi khurujin ila hadil waswas wa yahsul bi tanahnu wa natri dzakar wa imral yadi ala asfali birifkin wastanji. Dan hendaklah engkau istibra'. Istibra' itu apa? Istibra' itu membersihkan sisa air kencing. Itu termasuk harus dilakukan. Kenapa? Karena kalau nggak istibra', bawanya orang kencing gitu saja, terus disiram gitu saja, ya nanti dia, mohon maaf, dia pakai celananya lagi, itu nanti sisanya akan netes. Nah, sisanya itu tidak bersih maksudnya. Ini yang menyebabkan amatu adzabil qabr. Kebanyakan sisa kubur dari sini satu. Terus dari tadi yang dengan yang cara praktek buang hajatnya, kencingnya yang tidak sesuai dengan SOP itu tadi. Sembarang-sembarangan tadi seperti tadi itu. Terus yang kedua ini masalah ini juga. Jadi ketika buang hajat itu dibersihkan sisa airnya dengan cara apa? Tanah nuh warna tri zakar. Tanah nuh ini apa? Ini tanah nuh, ya. Jadi kalau kita gini itu kan semacam nanti dia akan keluar gitu sisanya. Dan warna tri zakar ini mengurut zakarnya, tapi pelan-pelan aja, ya, mengurut zakarnya 3 kali, 1, 2, 3, sekedar untuk menghilangkan, membersihkan sisanya. Setelah itu baru disiram. Kalau udah gitu, udah selesai, itu udah bersih. Nanti
Udah disiram, udah istinja, udah bersih. Kalau pakai pakaian lagi, dia tidak akan, sisanya itu tidak akan netes lagi. Nah, itu masanya kan begitu. Tak, kalau tak gitu, kita sedang Allahu Akbar, ternyata mohon maaf di bekas celananya kok basah. Nah, jadi dinetes. Nah, netes kalau tidak di nater itu dengan 3 kali seperti itu. Itu sunnah gitu, itu sunnah hukumnya. Wa imrul yadi ala asfali birifkin, jadi menjalankan tangan dari arah bawahnya dengan pelan-pelan. Dari arah bawahnya gini, pelan-pelan. Nah, itu pelan-pelan. Jangan kuat-kuat. Nah, harganya mahal tuh, jangan kuat-kuat. Wastaji bil hajar summa bil ma, maka istinjaklah dengan batu kemudian dengan air, ya. Jadi yang bagus gitu pakai batu dulu baru disiram air. Sudah saya terangkan tadi. Fa in iktasarat ala hadima fal mau afdal, kalau nak pilih salah satu, nak pakai batu ataupun pakai air, maka yang utama pakai air kalau nak salah satunya. Wa qadimil qubul fil ma wa akhiruhu fil hajar. Wa qadim al qubul fil ma wa akhiruhu fil hajar. Oh ya, waktu badal istinja. Nah, jadi kalau salah satu pakai air lebih utama, pakai batu ini paling akhir. Maksudnya derajat istinja paling akhir itu yang pakai batu saja. Derajat istinja paling bagus pakai batu plus air. Nomor 2 pakai air saja, nomor 3 pakai batu saja. Kemudian waqaddimil qubul fil ma wa akhirhu fil hajar. Maksudnya apa? Dulukan istinja kubul dulu. Jadi istinja cebok dari kencing dulu. Kalau istinjanya pakai air, cebok kencing dulu. Kemudian baru hajat. Baru yang duburnya, kubulnya dulu kan, baru duburnya. Jadi cebok kencing dulu. Tetapi wa akhirhu fil hajar. Kalau pakai batu, ini dahulukan yang BAB dulu. BAB dulu, ya kalau istinjanya pakai batu, ini bukan untuk kencing saja, buang air besar pun boleh pakai batu. Jadi memang pakai batu di 1, buang batunya, 2, 3. Kalau pakai air, ini cebok dari kencing dulu, baru dari BAB. Kalau pakai batu, dulu kan cebok dari BAB, habis itu baru cebok dari kencing. Jadi tertibnya begitu. Tengoklah ilmu agama ini, baru ngurusan kayak gini aja banyak sudah yang harus kita ketahui. Apalagi ngurusin macam mana nak menjadi pemimpin. Tuh urusin nak masuk WC aja ilmunya banyak, apalagi nak masuk istana. Ini terakhir. Waqul ba'dal istinja Allahumma hassin farji minal fawahish wa tahhir qalbi minan nifaq. Setelah selesai istinja ada doanya, Allahumma hassin farji minal fawahish, ya Allah, jagalah farjiku dari perbuatan-perbuatan keji. Doa, ya Allah, jagalah farjiku dari perbuatan-perbuatan keji, wa tahhir qalbi minan nifaq, dan bersihkanlah hatiku dari nifak, kemunafikan. Nah, itu doanya. Allahumma, sama-sama, Allahumma hassin farji minal fawahish wa tahhir qalbi minan nifaq. Allahumma hassin farji minal fawahish wa tahhir qalbi minan nifaq. Allahumma hassin farji minal fawahish wa tahhir qalbi minan nifaq. Itu doanya habis istinja. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.